Halo Sobat, selamat datang kembali di podcast diskusi CPNS RRI. Bersama saya Aar Novi Antin. Oke, dan aku Arfan. Senang banget nih bisa nemenin kalian lagi nih di obrolan santai, tapi berisi. Betul banget nih Mas Arfan. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sepertinya agak sedikit berat ya Mas Arfan. Tetapi sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Temanya adalah visualisasi bangsa yang dapat mengubah rasa cinta tanah air dan bangsa. Wah, kedengarannya sih kayaknya menarik nih ya. Kayak istilah di kelas tadi nih, di kenegaraan ya. Terus intinya kita mau bahas cara melihat kita atau dari sudut pandang kita ya berarti ya untuk cinta tanah air kita ya. Gitu ya kan. Tepat sekali Mas Arfan, dan untuk mengupas tuntas soal ini, kita sudah kedatangan 3 narasumber CPNS dari LPP RRI yang keren mungkin punya sudut pandang berbeda. Nah, ini ada Mas Zen dari RRI Makassar. Halo Mas Zen. Halo Mbak Novi, halo Bang Arfan, dan teman-teman semua, senang bisa bergabung. Halo Mas Ed. Terus ada Mas Fatur nih dari RRI Jember. Selamat datang Mas Fatur. Hai, halo semuanya. Terima kasih ya sudah mengundang di sini. Dan yang terakhir ini ada Mas Diki dari RRI Lok Sumawe. Halo Mas Diki. Halo Kak Novi, halo Bang Arfan, dan halo teman-teman semua. Halo. Oke, komplit sudah informasi kita nih. Langsung aja ya kita gas nih. Langsung masuk ke pertanyaan pertama. Silakan Kak Novi. Baik Mas Arfan, kita mulai dari yang paling dasar ya. Menurut kalian bertiga nih, visualisasi bangsa itu apa sih? Mungkin dari Mas Ed dulu nih. Oke, terima kasih Mbak Novi. Kalau menurut saya sih, visualisasi bangsa itu bukan cuma soal gambar ya, bukan gambar bendera, pemandangan alam, atau dari segi tarian adatnya. Itu adalah gambaran mental kolektif aja sih yang kita punya tentang Indonesia. Namun, apakah yang muncul di benak kita pertama kali saat mendengar kata Indonesia? Apakah gambaran kemacetan dan korupsi atau hal-hal negatif lainnya? Atau gambaran prestasi anak bangsa dan kekayaan budayanya? Nah, gambaran mental itulah visualisasi kita. Menarik sih Mas. Jadi gambaran kolektif, mental kolektif ya. Kalau dari Mas Fatur nih ya. Dari Mas Jet tadi ya, maaf. Oke. Terus lanjut nih. Kalau dari Mas Fatur deh. Mas Fatur gimana nih Mas Fatur? Oke, kalau dari saya setuju sih dari pernyataannya Mas Jet, benar banget. Saya nambahin sedikit kalau visualisasi bangsa itu merupakan branding negara kita yang kita konsumsi setiap hari. Contohnya seperti film, musik, berita yang kita baca, postingan di sosial media, sampai di desain kemasan produk lokal itu pun bisa menjadi visualisasi bangsa dari kita. Semua itu bisa membentuk persepsi visual kita. Nah, pertanyaannya, visual seperti apa yang dominan kita lihat? Yang positif ataupun yang negatif. Nah, bener banget. Mungkin nyambung dari Mas Diki nih ya, yang mungkin setiap hari sudah berenang di lautan konten digital. Bagaimana Mas Diki, menurut Mas Diki? Kalau untuk aku, visual bangsa itu apa yang trending ya. Jadi algoritma yang dikasih kita, algoritma dari sosial media, konten-konten yang muncul ke sosial media kita, hasil dari konten-konten itu biasanya merubah perspektif kita terhadap visual berbangsa mungkin ya. Visual itu terbentuk dari generasi yang cenderung pesimis mungkin, karena banyak konten-konten dari yang muncul ke sosial media kita itu cenderung bersifatnya negatif, tidak membangun dan menimbulkan rasa pesimis terhadap berbangsa. Kalau kita bisa lihat dari contoh negara lain mungkin ya, banyak anak muda sekarang yang cenderung lebih memilih melihat K-pop ataupun film-film Hollywood mungkin ya, karena dari visualnya yang keren mungkin ya, keren, modern gitu kan. Sedangkan visual yang diciptakan dari
negara kita sendiri itu cenderung lebih ketinggalan zaman, maksudnya nggak menarik untuk dilihat, sehingga anak muda sekarang, lebih terkhususnya anak muda di Indonesia itu lebih memilih menjadikan negara-negara luar sebagai patokan, tapi tidak untuk membangun bangsanya sendiri. Jadi, padahal seharusnya anak-anak muda Indonesia harus bisa membangun, menciptakan hal-hal baru untuk bangsanya sendiri. Mungkin itu, Pak. Wow, keren sih. Kalau menurut aku sih keren sih itu. Jadi kayak masalahnya itu di persepsi ya Mas Diki ya. Jadi itu dibentuk oleh konten-konten kayak yang muncul di beranda kita, FYP segala macam tuh yang kita lihat di tiap hari seperti itu ya ternyata ya. Oke. Terus apa lagi nih ya Kak Novi ya? Nah, kita sudah tahu nih masalahnya ya Mas Arfan. Persepsi kita itu seringkali dibentuk oleh visual negatif. Ya, benar Terus banget. bagaimana nih caranya supaya kita bisa merubah ini? Kita sering dengar kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Tapi menurut kalian nih, gimana kampanye semacam ini bisa efektif lewat visual? Mungkin untuk Mas Faktur? Baik Kak, terkait gimana kampanye semacam ini bisa efektif lewat visual. Kalau menurut saya itu kuncinya ada di dua hal sih, di autentisitas dan partisipasi. Kampanye bangga itu nggak harus boleh lagi cuma pasang baliho besar dengan slogan kaku seperti cala lama. Kita mungkin harus bisa meninggalkan cara seperti itu. Sekarang kita harus banjiri lini masa sosial media dengan visual yang otentik, bukan cuma gambar pemandangan indah, tapi visual kisah sukses UMKM, contohnya seperti di desa terpencil, visualkan perjuangan atlet-atlet kita yang bisa membanggakan Indonesia dari nol sampai juara, visualkan inovasi mahasiswa yang mungkin nggak diliput dalam media besar di media-media kita, seperti itu. Jadi kalau bisa aku simpulin ya, jadi itu bukan hanya cuman kayak visual yang bagus, indah, segala macam ya, tapi visualnya tuh kayak ada ceritanya ya gitu ya Mas ya. Nah, seperti itu. Betul Mas Arfan, betul. Oke, mantap, keren. Ya, kalau untuk Mas Diki sendiri nih, bagaimana caranya supaya kampanye visual ini tidak terlihatan kaku nih Mas Diki? Atau tidak terlihatan terlalu pemerintah banget gitu, supaya bisa diterima di generasi sekarang? Oke, ini jadi penting banget nih Kak ya. Ada baiknya kita libatkan generasi muda, jangan cuma jadikan mereka sebagai target, diajak mereka untuk jadi kreator nih. Pemerintah bisa bikin challenge di TikTok atau di Instagram mungkin yang lagi booming kali ya. Misalnya challenge keren kotaku gitu. Jadi mereka bisa menangkal hal-hal positif, hal-hal baru, hal-hal indah dari kota masing-masing. Yang semua itu kalau diposting itu akan menimbulkan dampak positif bagi mungkin pendapatan daerah masing-masing mungkin, atau wawasan untuk orang-orang yang berada di kota lain gitu kan. Terus kita bisa pakai musik yang lagi tren, bikin filter Instagram yang keren dengan tema-tema Indonesia, terus buat visual yang estetik, yang keren gitu ya, yang gaul, yang lebih anak muda kali ya, gitu, yang lebih santai tapi memiliki makna yang dalam. Jadi itu aja Kak. Terus dari Mas Jet nih, kira-kira nih ada tambahan nggak? Ya, benar sekali ya. Saya setuju dengan Bang Faktur dan Bang Diki ya. Gimana peran pemerintah atau inisiator kampanye adalah dengan sebagai fasilitator, bukan cuman hanya pencerita ya. Karena kadang kita terlalu kaku bahwa pemerintah itu sendiri adalah satu-satunya si pencerita dalam kegiatan berbangsa, padahal semestinya pemerintah itu juga bisa menjadi fasilitator untuk masyarakat di sekitar. Jadi kita ciptakan ekosistemnya, mungkin dengan mengadakan kompetisi film pendek atau lomba fotografi, atau bisa juga memberikan reward untuk konten kreator yang fokus mengangkat cerita positif Indonesia. Jadi ketika visual-visual positif ini muncul secara organik dan masif dari masyarakat sendiri, barulah gambaran mental kolektif yang tadinya saya sebut bisa pelan-pelan bergeser, Bang. Begitu sih Mbak Novi dan Bang Arfan.
Oke, jadi ini kayak gerakan crowdsourcing visual positif ya dari kita agar kita bisa melihat Indonesia dari kacamata yang lebih seimbang dan penuh harapan sih kalau menurut saya sih. Terus dari bukan opini gimana nih? Obrolan kita seru banget nih Mas Arfan, tapi sayang sekali Iya. waktunya sudah cepat ya. Ya, Sebagai penutup, banget sih. saya mungkin mau minta satu pesan singkat atau aksi nyata yang bisa dilakukan oleh sahabat bangsa di rumah untuk mulai bisa mengubah visualisasi mereka tentang Indonesia. Mungkin mulai dari Mas Diki, boleh silakan. Oke, mungkin simpel aja. Mulai dari hari ini kita coba follow satu akun kreator yang isi tentang prestasi, inovasi, atau keindahan Indonesia. Dan kalau lihat konten positif tentang negara kita, jangan cuma di like, tolong dong di share, ya kan? Jadi algoritma itu terbentuk untuk teman-teman kita yang lain, sehingga teman-teman kita yang lain juga bisa melihat apa yang lebih dari negara kita ini. Oke, mulai dari sekarang, mari kita berbangga dengan bangsa kita sendiri. Keren, mantap. Terus lanjut nih Mas Faktur, gimana nih? Oke, kalau dari aku mungkin coba mulai dari lihat sekeliling dari kita dulu ya. Ada produk lokal apa yang kamu pakai hari ini? Ada warung makan enak mana yang ingin kamu kunjungi atau jadi langgananmu? Ya. Mungkin ada foto atau cerita sedikit, post itu di sosial media. Jadikan brand ambassador untuk hal-hal baik di sekitarmu, sekecil apapun itu. Seperti itu. Oh, keren banget ini Mas Fatur. Terakhir, Mas Zen silakan. Oke Mbak Novi, terima kasih. Jadi aksi saya lebih ke internal. Jadi lebih ke diri kita masing-masing. Jadi mari kita coba luangkan waktu 1 menit saja setiap hari untuk secara sadar memikirkan satu hal positif tentang Indonesia yang bisa kita syukuri ya. Bisa jadi karena makanannya yang enak, masyarakatnya yang ramah, atau seperti yang saya katakan di awal tadi, prestasi-prestasi anak bangsa, ataupun sekarang yang lagi boomingnya mungkin dari segi sepak bola negara kita yang semakin hari semakin membaik ya. Jadi mari kita memikirkan hal-hal positif. Jadi jangan kita hanya fokus kepada masalahnya saja. Kalau kita memikirkan masalahnya saja, nggak ada habis-habisnya masalah di negeri kita ya. Jadi mari kita mencoba mengambil hal positif yang ada di bangsa kita. Mengubah visualisasi bangsa dimulai dari mengubah visualisasi di dalam kepala kita sendiri. Itu sih Mbak Novi dan Bang Arfan. Keren. Luar biasa sih jawaban-jawaban dari mas-mas ini. Jadi aksinya itu bisa dimulai dari jari kita ya, Kak Novi ya. Di media sosial nih, terutama nih dari apa yang kita lihat di sekitar, terus dari apa yang kita pikirkan nih di dalam kepala kita nih. Jadi vibe-vibe yang positif semuanya terhubung nih. Betul sekali Mas Arfan. Ternyata untuk menumbuhkan rasa cinta pada negara kita tidak perlu menggunakan program besar dari pemerintah ya. Kita bisa memulainya dengan mengubah lensa kacamata kita sendiri, dengan mengubah cara kita memvisualisasikan Indonesia. Terima kasih banyak ya untuk Mas Zaid, Mas Faktur, dan Diki atas pencerahannya hari ini nih. Kalau saya bilang sisinya sih daging semua sih, seperti di presto gitu, daging semua isinya, walaupun ada tulangnya tetap lembut itu. Setuju Mas Gimana Kak Arfan. Novi? Semoga obrolan kita ini bisa menjadi pemicu buat sahabat bangsa semua untuk memulai dari bagian dari perubahan visualisasi positif untuk Indonesia. Oke, baik. Aku Arfan. Dan saya Arnoviantin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari kita lihat, ceritakan, dan cintai Indonesia dengan cara kita sendiri. Cinta Indonesia, guys. Terima kasih semuanya. Terima Izin pamit kasih. undur diri. Terima Dadah, kasih. bye-bye.